Halo teman-teman, kali ini kita akan membuat sifon coklat. Sifon yang akan saya buat ini rasanya enak sekali dan teksturnya juga bagus, lembut banget. Pertama kita siapkan 5 kuning telur. Kita pisahkan ya antara kuning telur dan putih telurnya. Putih telur akan kita gunakan sebagai pengembang nantinya. Kemudian masukkan 60 gram susu cair ke dalam telur. Setelah itu kita aduk merata. Setelah merata kita kasih pasta coklat. Pasta coklat ini kita kasih sekitar setengah sendok teh atau 1 sendok teh. Kemudian kita masukkan tepung terigu. Kita hanya menggunakan 85 gram tepung terigu. Untuk resep nanti saya akan tambahkan di deskripsi supaya menjadi referensi bagi teman-teman untuk membuatnya di rumah. Kemudian ditambahkan 15 gram coklat bubuk. Adonan terus kita aduk. Kemudian aduk rata ya. Ini memang adonannya padat sekali. Kemudian kita tambahkan minyak goreng atau kita bisa juga menggunakan olive oil supaya lebih sehat ya, sebanyak 35 gram. Adonannya memang seperti ini. Saya sepertinya harus menggantikan whisknya dengan spatula biasa. Jadi ini lengket sekali. Mungkin akan lebih mudah ya kita pakai spatula. Nah, sekarang saya udah mengaduknya pakai spatula. Yang penting rata adukannya ya. Setelah rata nanti kita sisihkan untuk bagian ini dan kita akan mengocok putih telur. Putih telur yang kita gunakan ini juga 5 biji ya, dari yang tadi kita pisahkan antara putih dan kuning telurnya. Nah, kita kocok sampai mengembang. Setelah mengembang kita hanya perlu menambahkan 100 gram gula pasir halus ya, gula halus atau gula kastrol. Yang di sini kita menggunakan 100 gram, jadi kita bagi dalam 3 tahap penuangan ke dalam putih telurnya. Jadi kira-kira aja ya sampai selesai 3 sampai 4 tahap. Kita kocok putih telurnya sampai kaku ya. Jadi teknik pengocokan putih telur ini yang menentukan kue sifon kita akan berhasil apa enggak. Nanti saya akan tunjukkan kalau putih telur ini kita kocok sampai selesai itu dia akan kaku banget. Jadi ketika kita angkat nanti dia ada dia memperlihatkan kekakuannya tuh. Begitu diangkat dia langsung kaku seperti jarum. Dan kalau ditumpahkan dia tidak akan tumpah. Kemudian di tahap ini kita akan menuangkan adonan putih telur yang sudah mengembang tadi secara bertahap ke dalam adonan coklat yang tadi kita sudah buat. Nah, di sini kita melakukannya 4 tahap ya, 4 atau 3 atau 4 tahap. Tuang sebagian dari putih telur yang sudah mengembang, kemudian aduk balik ya. Sebenarnya harus menggunakan aduk balik nih, seperti ini aduk balik namanya. Jadi sampai rata. Jikapun ada butir-butir seperti sebesar kacang tanah, yang butir-butir putih telurnya tersisa, tidak masalah ya. Nanti ketika di oven dia akan matang, dia akan menghilang dengan sendirinya. Nah, kita akan selesaikan ini. Semua kita akan aduk. Sudah selesai, kita akan tuangkan adonan ini ke loyang. Loyang yang kita pakai adalah loyang Tuban khusus untuk sifon.
biasanya bawahnya itu akan bisa dilepas. Nah, kita tuangkan ke dalam loyang. Loyangnya tidak perlu dioles apapun ya, karena memang untuk pembuatan kue sifon ini kita tidak perlu mengoles mentega ataupun tepung di dalam loyang. Maka kita biarkan loyangnya itu seperti itu aja, bersih, kemudian kita tuangkan dan nanti kita akan panggang di dalam oven dengan temperatur 180 derajat Celcius. Untuk pertama kita menggunakan waktu 15 menit di oven dengan api atas dan api bawah temperatur 180 derajat Celcius. Kemudian setelah 15 menit kita keluarkan, permukaannya kan sudah mulai mengeras. Kita bentuk, kita potong permukaannya saja ya. Ini harus kita lakukan dengan hati-hati. Sebenarnya ini buat membentuk sifon menjadi lebih bagus bentuknya. Jadi kita potong permukaannya ini supaya dia ketika dia ngembang nanti dia kelihatan seperti bunga, jadi lebih bagus. Kita bisa potong 4 atau 5 tergantung selera kita ya. Nih seperti ini saya potong permukaannya, itu dalamnya itu masih lembut, jadi kita harus hati-hati. Nah setelah itu kita masukkan ke panggangan lagi. Untuk ini kita masukkan ke oven kembali, kita panggang sekitar 30-40 menit. Kemudian setelah matang kita harus membalikkan loyang sifon ini ya. Ini salah satu hal yang harus kita lakukan untuk sifon supaya adonannya tidak mengempis. Setelah dingin sekitar 1-2 jam baru kita lepaskan dari loyang kuenya. Kemudian kita potong-potong. Kue ini sangat lembut sekali dan rasanya enak. Benar-benar enak ya. Silahkan dicoba ya teman-teman.